untuk persiapan minggu, pelayanan minggu tanggal 14 Agustus. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita angkat pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Kita 2, 3. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada Allah saja. Kita ulangi lagi. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada Allah saja. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur dan berterima kasih. Seminggu kami lewati, peribatan kami yang minggu lalu sudah kami lewati, dan kami melewati hari-hari ini Tuhan. Semua itu kami rasakan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Boleh malam ini kami dipertemukan Tuhan lewat sermon Majelis Jemaat GKI Glory Jakarta Tuhan, di mana kami akan mempersiapkan pelayanan kami untuk hari Minggu ya Tuhan, tanggal 14 Agustus ya Tuhan. Ya Bapa, mari Tuhan Roh Kudus Tuhan boleh memberkati kami dalam persiapan kami di malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari renungan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati ya Tuhan, agar firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Memberkati juga akan percakapan kami ya Tuhan, untuk pelayanan kami ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, untuk pelayanan firman di hari Minggu tanggal 14 Agustus, pembacaan firman terambil dari Yohanes 17 ayat 13 sampai 19 dan Matius 10 ayat 16. Yohanes 17 ayat 13 sampai 19 saya bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka
ke dalam dunia. Ayat yang terakhir 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pembacaan yang kedua, Matius 10 ayat 16. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, judul dari perikop pembacaan kita untuk hari Minggu yang terambil dari Yohanes 17 ayat 13 sampai 19, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya itu kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa kita termasuk di dalamnya, di mana dalam firman ini diceritakan bahwa atau dinyatakan bahwa dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita sebagai umat yang percaya mendapatkan jaminan hidup yang kekal karena kita mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah yang benar. Dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi dalam hal ini saya ulangi bahwa firman Tuhan dinyatakan Tuhan Yesus bahwa kita sebagai umat yang percaya mendapatkan jaminan hidup yang kekal karena kita mengenal Allah dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi dari doa yang disampaikan Yesus Kristus kepada Allah, ada 2 poin yang menjadi inti daripada pembacaan ini. Poin yang pertama itu jaminan perlindungan. Yang kedua adalah kudus. Kita dikuduskan dalam kebenaran. Nah, perlindungan artinya begini. Kita diutus untuk mengabarkan tentang Injil Kristus, tentang kebenaran di tengah dunia yang mana kita di dunia yang asing, di dunia yang tidak mengenal Kristus. Nah, jadi ada jaminan dari Kristus, dari Tuhan Allah bahwa kita ada perlindungan. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, saya percaya bahwa Tuhan sudah firmankan di sini bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita semua. Kemudian lanjut, yang poin yang kedua itu adalah kita kudus di dalam kebenaran. Yang mana artinya kita kudus di dalam kebenaran karena kita sebagai orang yang percaya bahwa kita percaya bahwa firman Allah adalah Allah itu adalah kebenaran. Kemudian di sini kita diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Nah, dalam proses pengabaran Injil, baik lewat pelayanan di gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat luas, tentu ada banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satunya yang menjadi perhatian saya adalah tantangan itu adalah penolakan. Sama seperti halnya Kristus yang dalam firman Allah
ditolak, ketika dia ditolak dia sebagai anak Allah, dia ditolak. Nah, jadi kita dalam pengabaran Injil tentang kebenaran Kristus, tantangan yang kita hadapi itu yaitu tadi salah satunya adalah penolakan, kemudian datangnya dari pribadi kita sendiri, itu tantangan juga, seperti halnya ada kejenuhan, ada kebosanan, ada bermacam-macam hal yang mungkin ada terjadi di dalam pribadi kita masing-masing. Tentu salah satu itu adalah kekurangan pribadi kita yang mungkin menjadi suatu hambatan juga, menjadi suatu dilema juga ketika kita dalam pelayanan. Yang kemudian dari penolakan tadi, seperti kita kalau di Jakarta sini ya, kita mau ngontrak aja. Saya dulu pernah merasakan itu ketika kami belum punya rumah, itu ditanya agamanya apa, Bu? Waduh, itu luar biasa ya. Itu udah sensitif sekali kalau ditanya masalah keyakinan. Ada juga yang menyampaikan, itu Kristen ya, nanti ada ibadah nggak di rumahnya. Nah, itu satu hal yang benar-benar kita sedih ya, sebagai minoritas kita ditolak gitu. Tapi kita percaya bahwa itu tadi ada jaminan dari Tuhan adalah apapun yang kita dapat, Tuhan menjamin kita ada perlindungan dari Tuhan. Tetapi apa yang kita hadapi ini tentu bukan menjadi suatu halangan kita untuk tetap memberitakan tentang keselamatan yang harus kita tetap siarkan kepada setiap orang, dan di tengah kehidupan kita bermasyarakat, lewat kehidupan kita pribadi, memberikan contoh dan teladan yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Yang pastinya dalam melakukan pekabaran Injil tentang kebenaran Kristus adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Tentu sebelum kita memberitakan tentang kebenaran itu, tentunya kita pribadi yang terlebih dahulu memahami tentang Injil itu sendiri. Dalam Matius, pembacaan yang kedua, Matius 10 ayat 16, yang berbunyi, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ya, cerdik seperti ular, artinya dalam setiap mengambil pertimbangan, baik benar dan salah, tentu kita memakai pertimbangan yang benar dan salah itu dari segi hukum, dalam setiap kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Jadi kita seperti cerdik seperti ular, jadi memakai pertimbangan benar dan salah. Kemudian tulus seperti merpati, yang artinya tidak mengabaikan sisi baik dan buruk dari setiap tujuan dan dari setiap tujuan dan tindakan yang akan kita ambil dalam setiap kita bersikap dalam hidup kita. Jadi itu tadi tulus seperti merpati, yang artinya
kita tidak mengabaikan sisi baik maupun sisi buruknya dalam setiap kita mengambil tindakan yang akan kita ambil. Jadi dengan kesimpulan dari firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan Yesus mengajak setiap kita untuk melakukan sesuatu yang bertujuan baik. Dan saya ulangi, bahwa Tuhan Yesus mengajak setiap kita untuk melakukan sesuatu yang bertujuan baik dengan cara-cara yang benar dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, dan tujuan yang baik harus juga diikuti dengan tindakan yang benar. Saya ulangi, bahwa tujuan yang baik harus diikuti dengan tindakan yang benar. Baik, kita akan akhiri pertemuan sermon kita melalui Zoom meeting ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 50A. Oh iya mana. Kidung Jemaat 50A. Sabdamu Abadi. Bait 1 dan 6. Kidung Jemaat 50. Ya. Bait 1 dan 6. Sabdamu abadi, tululah langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami. Tolong agar kami rajin Lalu melakukan mendalami, sabdamu ya Tuhan. lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Jangan lupa doakan teman kita Risma ya. Ya. Baik. Rekan-rekan majelis, Bapak Gembala, mari kita tutup akan pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dan berjalan surga, Bapa yang kami sapa di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyataan Tuhan sepanjang sermon kami ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Bapa memberkati akan rencana pelayanan kami, guna kami boleh menjalankan akan tugas dan pelayanan kami dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu BKST Gloria Jakarta ya Bapak. Ya Bapak, biarlah persiapan untuk ibadah kami nanti hari Minggu Tuhan, boleh Tuhan berkati persiapan kami yang bertugas, agar kami boleh bertugas dengan baik ya Tuhan. Kemudian juga dalam pertemuan sama kami ini Tuhan, kami berdoa bagi rekan sepelayanan kami, Deaken Wisma Dalayu Tuhan, yang masih dalam keadaan kelemahan tubuh pasca operasi ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, lewat pengobatan, obat-obat yang digunakan Tuhan, memberkati Tuhan, boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan saudara kami boleh melayani Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa buat istri tercinta dari Bapak Penatua Peris, Ibu Melsin. Tuhan memberkati juga Ibu terkasih ya Tuhan dalam kelemahan tubuh. Biarlah kasih sayang Tuhan lewat kesembuhan boleh diperoleh bagi saudara kami, Ibu terkasih, Ibu Melsin ya Bapak. Memberkati Bapak Yarema Shepe Tuhan juga yang dalam kondisi
Pelemahan tubuh ya Tuhan, berkati senantiasa beliau dalam masa-masa pensiun, masa-masa lansia Tuhan. Tuhan memberkati beliau, memberi kekuatan baru ya Tuhan dalam setiap hari kehidupan beliau. Tuhan berkati segala hidup dan pekerjaan maupun anak cucu terkasih. Tuhan memberkati ya Tuhan, biar mereka boleh memperhatikan orang tua terkasih ya Tuhan, melayani orang tua terkasih dengan penuh kasih sayangnya Bapak. Bapak berdoa, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Pinihasa Tuhan sebagai kepala jemaat kami Tuhan, berkati beliau dalam tugas dan pelayanan Tuhan, keluarga, istri terkasih dan anak terkasih ya Tuhan, Audrey dan Vira dan saudara bersaudara yang ada bersama dengan beliau Tuhan, memberkati mereka di sana Tuhan dalam rumah tangga, tugas dan pekerjaan. Demikian juga kami berdoa bagi Gembala Poster Pelayanan Maranatha Cibubur, Ibu Pendeta Agneta Wiantono Tuhan, memberkati beliau dalam tugas pelayanan Tuhan sebagai penanggung jawab di pos pelayanan Maranatha Cibubur. Berkati kami semua, majelis jemaat di PSC Gloria Jakarta Tuhan, biar kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya Tuhan. Ya Bapa, waktunya kami untuk beristirahat ya Tuhan. Mari Tuhan berkati dan melindungi kami ya Tuhan, seperti firman-Nya. Tetap melindungi kami di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.